Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tausiah mengenai perjuangan Nabi besar Muhammad dalam menyampaikan dakwah Islam. Sebelum itu, marilah kita kenali dulu sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah insan termulia, di mana siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta. Bahkan Abu Jahal. Abu Jahal setiap berpapasan dengan Rasulullah, Abu Jahal selalu menutup matanya dengan kain sorban. Ketika ditanya, mengapa Abu Jahal ketika engkau berpapasan dengan Rasulullah, engkau selalu menutup matamu dengan kain sorban? Maka dijawab oleh Abu Jahal, saya kalau melihat Muhammad, saya sekali saja melihat Muhammad, saya pasti jatuh cinta sama Muhammad. Saya tidak mau jatuh cinta sama Muhammad. Bahkan orang yang demikian rupa membenci Rasulullah akan jatuh cinta kepada Rasulullah ketika melihatnya. Bahkan saking indahnya sosok Nabi Muhammad, Ja'far ketika sedang berjalan bersama Rasulullah, Ja'far melihat ke arah langit. Kemudian Ja'far melihat bulan purnama, di mana pada saat itu langit sedang bersih, tidak ada awan yang menutupi bulan tersebut. Kemudian Ja'far melihat ke arah Rasulullah, lalu Ja'far melihat lagi ke arah bulan purnama. Maka Ja'far berkata, demi Allah, Nabi Muhammad di mataku lebih indah daripada bulan purnama. Nabi Muhammad juga memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan ketika beliau mengimami sholat, para sahabat berkata, demi Allah, tidak ada suara yang lebih indah daripada suara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga orang yang sangat harum, di mana pada zaman Nabi Muhammad kita bisa membedakan yang mana anak yatim dan yang mana yang bukan. Karena Rasulullah selalu memegang kepala anak yatim, Rasulullah selalu mencium kepala anak yatim hingga wanginya Rasulullah menempel pada kepala anak tersebut, dan wanginya Rasulullah itu tidak akan hilang sampai 3 hari. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ali bin Abi Thalib memandikan jasad beliau. Ali berkata, ya Rasulullah, engkau wangi semasa hidup dan engkau wangi setelah meninggal. Bukan hanya diri Rasulullah saja yang indah, namun perilaku beliau, akhlak beliau juga sangat-sangat indah. Sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena memang Rasulullah tidak pernah berdusta, Rasulullah tidak pernah ingkar janji, Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Sampai apapun yang Rasulullah katakan, pasti orang-orang selalu berkata, kami percaya karena engkau memang tidak pernah berdusta, karena kami memang tidak pernah mendapati engkau berdusta. Namun ketika Rasulullah mulai berdakwah, Rasulullah mulai mengajarkan agama Allah, Rasulullah mengaku dirinya sebagai nabi, mereka mulai mendustakan, mereka mulai membilang Rasulullah itu seorang pendusta, Rasulullah itu seorang pembohong. Mereka mencari berbagai cara untuk memberhentikan dakwah Islam. Mereka berkata, pilih perempuan mana yang paling cantik yang hendak engkau nikahi, mau jabatan seperti apa yang hendak engkau duduki, mau harta sebanyak apa kami akan berikan asal engkau berhenti untuk berdakwah. Namun cara tersebut tidak merubah hati Rasulullah. Rasulullah tetap berdakwah. Rasulullah tidak tertarik sama sekali dengan hal yang mereka berikan kepada Rasulullah, hal yang mereka tawarkan kepada Rasulullah. Kemudian mereka mendatangi Abi Thalib. Mereka berkata, wahai Abi Thalib, kami benar-benar menghormatimu, tapi keponakanmu mengatakan kami kafir, mengatakan nenek moyang kami salah. Maka berhentikanlah keponakanmu itu untuk berdakwah, atau kami akan menyakitinya, atau kami akan membunuhnya. Kemudian Abi Thalib berkata kepada Muhammad, wahai keponakanku, berhentilah untuk berdakwah, jangan membebaniku dengan sesuatu yang tidak dapat aku pikul. Maka Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti untuk berdakwah, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah sampai ajaran ini sampai ke mereka, atau aku binasa dalam menjalankan agama ini, dalam mengajar ini, dalam berdakwah ini sampai aku binasa, kata Rasulullah SAW. Bahkan ketika Abi Thalib meninggal, mereka mulai berani menyakiti Rasulullah. Mereka melempar Rasulullah dengan kotoran onta. Mereka melempar